Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana mungkin Indonesia yang dikenal sebagai salah satu negara terkaya di dunia dalam hal sumber daya alam masih memiliki jutaan penduduk yang hidup dalam kesulitan ekonomi? Kita hidup di negara yang memiliki tambang emas terbesar di dunia, cadangan nikel terbesar di planet ini, hutan tropis yang luas, lautan yang kaya akan ikan, tanah yang subur, serta berbagai sumber energi yang menjadi incaran banyak negara. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia menyimpan kekayaan yang luar biasa. Bahkan banyak ahli ekonomi menyebut bahwa jika hanya melihat potensi alamnya saja, Indonesia seharusnya bisa menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Namun kenyataannya, masih banyak masyarakat yang berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masih ada daerah yang tertinggal, masih ada pengangguran, dan masih ada kesenjangan yang cukup besar antara kelompok kaya dan miskin. Lalu muncul pertanyaan besar, jika Indonesia begitu kaya, mengapa masih banyak rakyatnya yang belum menikmati kemakmuran yang setara? Apakah kekayaan alam Indonesia sebenarnya tidak sebesar yang dibayangkan? Ataukah ada faktor lain yang membuat kekayaan tersebut belum sepenuhnya berubah menjadi kesejahteraan? Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa alasan yang sering dianggap menjadi penyebab mengapa Indonesia yang kaya raya masih menghadapi tantangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Kaya sumber daya tidak sama dengan kaya negara. Hal pertama yang harus dipahami adalah bahwa kekayaan alam tidak otomatis membuat suatu negara menjadi makmur. Banyak orang mengira bahwa negara yang memiliki emas, minyak, gas, dan tambang pasti kaya. Padahal sejarah dunia menunjukkan banyak negara yang kaya sumber daya justru mengalami berbagai masalah ekonomi. Sebaliknya, ada negara yang hampir tidak memiliki sumber daya alam tetapi berhasil menjadi negara maju. Kita ambil contoh negara Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Negara-negara tersebut tidak memiliki kekayaan alam sebanyak Indonesia, namun mereka memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi yang maju, dan sistem ekonomi yang efisien. Artinya, yang menentukan kemakmuran bukan hanya apa yang ada di dalam tanah, tetapi bagaimana manusia mengelolanya. Terlalu lama menjual bahan mentah. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai pengekspor bahan mentah. Kita menjual batu bara, nikel, minyak sawit, karet, dan berbagai komoditas lainnya ke luar negeri. Masalahnya, keuntungan terbesar biasanya bukan berada pada bahan mentah. Keuntungan terbesar justru berada pada proses pengelolaan, teknologi, manufaktur, dan pemasaran. Sebagai contoh sederhana, harga biji nikel jauh lebih murah dibandingkan baterai kendaraan listrik yang dibuat dari nikel tersebut. Ketika negara lain membeli bahan mentah dari Indonesia, lalu mengelolanya menjadi produk berteknologi tinggi, nilai ekonominya bisa meningkat berkali-kali lipat. Karena hal itulah, banyak ekonomi berpendapat bahwa Indonesia harus terus memperkuat industri pengolahan agar nilai tambah tidak lari ke luar negeri. Yang ketiga, korupsi yang menghambat pembangunan. Salah satu masalah yang paling sering dibahas ketika membicarakan kemajuan Indonesia adalah korupsi. Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, dampaknya jauh lebih besar dari itu. Ketika anggaran negara pembangunan bocor, kualitas jalan bisa menurun, fasilitas kesehatan menjadi tidak maksimal, sekolah kekurangan sarana, dan berbagai program pembangunan menjadi tidak efektif. Akibatnya, masyarakat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan layanan yang lebih baik. Bahkan, sejumlah ahli ekonomi menyebut korupsi sebagai salah satu hambatan terbesar bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Karena itu, semakin bersih tata kelola pemerintahan, semakin bersih peluang sebuah negara untuk berkembang.
pendidikan yang tidak merata. Jika sumber daya alam adalah mesin, maka sumber daya manusia adalah pengemudinya. Masalahnya, kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata. Di kota-kota besar mungkin tersedia sekolah yang baik, internet cepat, dan berbagai fasilitas pendukung. Namun, di beberapa daerah terpencil, akses pendidikan masih menjadi tantangan. Padahal di era modern, kekayaan terbesar bukan lagi emas atau minyak. Kekayaan terbesar adalah pengetahuan, inovasi, dan teknologi. Negara-negara maju bisa berkembang pesat karena memiliki tenaga kerja yang terampil dan mampu menciptakan produk bernilai tinggi. Tanpa pendidikan yang berkualitas dan merata, akan sangat sulit bagi Indonesia untuk memaksimalkan seluruh potensinya. Kesenjangan kekayaan. Pertumbuhan ekonomi tidak selalu berarti semua orang menjadi lebih kaya. Kadang ekonomi tumbuh pesat tetapi manfaatnya lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu saja. Inilah yang disebut kesenjangan ekonomi. Bayangkan ada sebuah negara yang ekonominya tumbuh sangat cepat, tetapi sebagian besar keuntungan hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Secara statistik negara tersebut makin terlihat sukses. Namun dalam kehidupan sehari-hari masih banyak masyarakat yang belum merasakan manfaatnya. Kesenjangan yang terlalu besar dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan menghambat pemerataan kesejahteraan. Jadi, apakah Indonesia negara miskin? Jawabannya tidak sesederhana itu. Indonesia bukan negara miskin sumber daya, justru sebaliknya. Indonesia termasuk negara yang sangat kaya akan potensi alam. Namun, kekayaan alam saja tidak cukup untuk menciptakan kemakmuran. Yang lebih penting adalah bagaimana kekayaan tersebut dikelola, bagaimana kualitas pendidikan ditingkatkan, bagaimana korupsi ditekan, bagaimana industri dikembangkan, dan bagaimana hasil pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sejarah telah menunjukkan bahwa negara yang sukses bukan selalu negara yang paling kaya sumber daya alamnya. Negara yang sukses adalah negara yang mampu mengubah potensi menjadi kesejahteraan nyata bagi rakyatnya. Dan pertanyaannya sekarang adalah, menurut kalian, apa langkah paling penting yang harus dilakukan agar Indonesia menjadi negara maju dan makmur di masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.